Kan lu dulu. Kan lu yang lead. Lu aja dah. Enggak, Opening. Enggak bisa. Oke. Iya, lu aja. Oke ya. 1, 2, 3. Selamat malam. Malam. Pagi, siang, sore. Malam. Siapapun yang mendengarkan ini. Iya. Selamat datang kembali di episode ketiga. Yeay. Kalau di-uploadnya ketiga. Iya. Di podcast Dua Sisi. Yaps, betul. Yang mendengarkan bisa di Kaskus, bisa di Spotify. Dan di YouTube secara visual. Ya. Ya. Announcement nih sebelum kita mulai. Kita udah di Instagram, jangan lupa follow ya. Betul. Jangan sampai kalian udah nonton tapi belum follow Instagramnya. Bener Soalnya banget. di situ banyak banget update kayak Ya, gitu-gitu. Kita juga bener, sering bener, live gitu-gitulah. Karena itu ada cuplikan-cuplikan dari video kita juga Ya, ya. Benar. betul sekali. Nggak sepi lah pokoknya. Nggak nyesel juga lah buat follow. Kita berusaha aktif lah buat kalian. Hari ini Ya, gimana? bertepatan dengan diumumkannya SBMPTN, hasil SBMPTN. Ya. Itu- Lebih tepatnya kemarin nggak sih? Iya, kemarin banget tuh. Berarti kemarin itu tanggal 15. Ya. Jangan putus asa gitu-gitu Iya, kan. bener banget. Nah, Ya. bertepatan dengan hal itu kita mau bahas masa SMA, Mit. Iya betul, tapi bentar dulu. Kita mau ucapin selamat ya bagi yang keterima. Oh iya, selamat ya. Jadi ya yang apa sih? Yang keterima dan yang Oh, iya, enggak bener. jangan bersedih hati lah. Jangan ya. bersedih hati. Iya. Yang terpenting tuh bukan di mana kalian menimba ilmunya, Betul. tapi seberapa besar impact kalian terhadap tempat tersebut. Iya, gitu. benar. Jadi tetap semangat. Kita semangat Itu dong. bukan akhir dari segalanya, iya kan? Iya, belum nyicil motor. Iya, benar. Barangkali apalah Nyicil gitu ya. motor. Yang belum terlunasi. Ya, Iya, masih banyak lah. iya. Itu bukan akhir dari segalanya, guys. Nah, Tenang jadi- aja, tenang. Ini tuh kayak aku tuh setiap maksudnya setiap ada pengumuman SBMPTN tuh selalu nge-rewind lagi tuh masa-masa SMA. Ah, iya. Tiap tahun sih. Makanya kita akan bahas nih. Boleh banget. Temanya, apakah benar Mm-mm. masa SMA itu masa terindah? Oh. Apakah benar? Apakah benar? Lu nanya nih. Iya. Oke. Enggak Iya. deh, kita kasih tahu dulu nih Iya. penonton sama pendengar nih. Terakhir, maksudnya kita SMA tuh udah berapa tahun ya berarti ya? 18, 19, 20, 21. Kita udah 3 tahun yang 3 lalu. tahun yang lalu. 2018 kita lulus. Iya benar. Kita angkatan 2018. Dan kebetulan gua sama Mita tuh satu SMA yang sama. Betul. Ditempatkan yang Ditakdirkan ya. Jadi ya begitulah, dipertemukan lagi SMP kita bareng juga sekelas kelas 2. Tapi pas SMA ketemu lagi ternyata. Iya, Mit. Iya, jadi kita mau bahas tentang masa-masa SMA karena flashback nih guys. Abis SBM kemarin pengumuman. Jadi pengen nginget-nginget aja sih ya, dulu tuh SMA bagaimana ya? Tapi Kejadian-kejadian yang kayak apa tuh? saat dengar kata SMA, Mm-mm. terus apa yang pertama kali diingat? Entah apa yang Oke. guru, Oke. ngapa ketawa? Iya. Hutang atau apa gitu kan? Oke, baik. Apa yang keinget sama Mita? Terlambat. Terlambat. Iya. Terlambat gimana? Aku tuh sering mepet gitu datangnya. Oh, Rip. maksudnya terlambat datang gitu. Iya. Ya ilah, kenapa? Iya, nggak tahu, mepet aja. Berarti sering Tapi ini. nggak pernah terlambat. Kan kalau di sekolah kita kan kalau terlambat tuh baca Yasin, baca Al-Qur'an, baca juz amma gitu kan. Oh, nggak, bukan terlambat sih, hampir udah ketutup pintunya. Tapi Jadi nggak ngalamin terlambatnya di hukumnya gitu. 1-2 kali lah Oh, udah 1-2 kali. pernah. Iya. Jadi yang pintu udah mau mepet ketutup tuh Wush. Wush. tapi ada masuk. Iya. Berhasil lah, walaupun agak malu juga nggak sih, tetap malu. Walaupun agak Tapi agak kita mau nggak telat. pernah pakai trik apa misalnya kalau lu telat nih ya, kalau di sekolah kita. Oh itu my tuh god, ya ada triknya tau. Oke. Jadi tuh misalnya lu telat nih. Jam 7 misalnya. Pokoknya gerbang udah ditutup aja. Iya. Lu taruh tas di parkiran, titip. Oh my god. Jam 9 lu bawa kertas bawa apa? Ya kayak orang habis fotokopi gimana sih? Iya gua. Oh my god, iya ya. Nanti lu bisa masuk. Wow. Jam 8, jam 9 tuh. Iya. Gue pernah. Boleh dicatat ya guys. Gue pernah soalnya ngelakuin trik Oke, itu oke, 3 oke. kali. Berhasil. Berhasil. Wow. Itulah gua nyesel lah dulu. Gak bergaul Iya, banyak. Pak Lili kan ya dulu tuh. Kali 5 SMP. Oh SMP. Kalau SMA tuh pas siapa ya? Gue lupa dah Aduh, pokoknya lupa ada deh, penjaganya iya. kan. Penjaganya paling abis dari mana kamu?
fotokopi. Bisa aja. Tapi oke lah. Yang anehnya Iya. ini apa namanya tuh sekretaris. Kayaknya kelas 1 belum pernah tuh, kelas 2 tuh. Kelas 2 sekretaris gua. Lah, lu bukannya kagak masuk, Rip? Kan karena udah lewat jam pertama tuh. Terus juga lu pas masuk nih, jangan langsung masuk ke kelas. Lihat dulu kelas lu kagak ada guru apa kagak. Oke, baik. Kalau misalnya ada guru, jangan, pokoknya jangan masuk dah. Oke, Diem dulu bisa kayak gitu. Pelajaran gitu. selanjutnya ya. Oh my god, catat guys. Ada tuh gue pernah. Oke. Kok gue nggak kepikiran ya? Itulah definisi terlalu baik ya. Jadi tidak tahu Itu juga kayak gitu. Iya, itu juga apa ya, random dah. Iya sih, Pokoknya tuh random banget lagi apa? Lagi ini kan. Lagi maksudnya tuh aduh anjing terlambat lagi bangsat gitu kan. Mau masuk tuh pasti dihukum dan males Iya, kan. males Terus lah. kan ngapain nih, gimana nih ya? Gue balik lagi ke parkiran gue terus katanya, "Rip, tar dulu, nggak bareng aja," katanya. Wow. Terus diajarin deh. Oh my god, udah ada reng-rengannya ya. Iya. Sering nih bangke nih. Iya. Ya gitulah. Oke, itu cukup menarik. Tapi ya sih gue nggak pernah yang terlambat itu baru yang sekali dua kali. Tapi kenapa itu yang diinget? Karena momen Karena ya itulah yang buru-buru dari parkiran ke gerbangnya itu bener-bener bikin der-deran. Kayak deg-degan aja gitu. Udah mau ditutup dikit lagi. Kenapa? Karena malu. Gua kan ketua kelas. Ya Allah. Itu dia. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya? Enggak, kelas 1 mah bukan. Oh, kelas 1. Kelas 2, kelas 3. Kelas 2, kelas 3 ya? Iya. Jadi kayak aduh malu enggak sih? Gitu kan. Tidak mencontohkan. Tapi ya udahlah, itu paling keinget lah intinya gitu sih. Kalau lo apa? Yang Kalau itu tadi. Kalau gua bukan itu. Oh, bukan itu. Gua itu kalau misalkan ada orang ngomong SMA gitu kan. Yang paling pertama banget diinget sih pensi. Pensi. Pentas seni. Iya, Jadi di bener SMA sih. kita tuh ada pentas seni gitu. Nah, gua kan jadi host nih sama kita. Iya, malu banget. Iya. Nah, kenapa maksudnya berkesan banget karena gue pikir nggak seserius itu dulu tuh. Oh iya. Jadi anyway di sekolah kita tuh ada di angkatan kita lah ya, itu karena angkatan terakhir kan nih. Kedua terakhir yang pensi. Yang pensi. Setelahnya ada ya. Dua lagi. Berarti kita ketiga terakhir. Tiga terakhir lah Iya, pokoknya gitu. Jadi masa-masa masih ada pensi gitu-gitu, masih ada sama cutting. Nah, gue tuh nggak nyangkanya kok seserius ini gitu, maksudnya latihan segala macam gitu. Dari pulang sekolah sampai sore banget ya. Bergengsi lah istilahnya gitu. Iya, bergengsi. Dan gue juga nggak nyangka ya kelas kita menang gitu. Betul, karena itu suatu bener-bener penghargaan yang bener-bener bikin kita wah gila kita menang. Karena kakak-kakak kelas kita yang sama-sama dulu angkatan 10-6 ini itu nggak pernah yang juara umum. Jadi mereka bangga banget ngeliat angkatan juaranya kita juga naik juara umum gitu. lagi kan? Iya, juara umum kedua ya. Kedua. Wah gitu gila Itu sih. underdog banget ya, momen-momen Iya underdog sih. pertama kali gue kayak anjing kok juara deh. Kok juara. Gue inget banget tuh kan pensi kan Iya. apa sih kayak ada maksudnya gue tuh nampil jadi selain jadi MC jadi apa sih namanya tuh. Yang kedua itu gue ikutan kayak drama apa ya, musikal Oh iya, gitu. itu masuk pensi juga. Iya. Nah, Iya gue ingat. iya, gue yang ngehina-hina alam. Ada tuh Alam Kibar kalau kamu nonton tuh. Iya, dia jadi ini bad boy. Gue jadi bad boy, Bad dia boy. yang good boy lah, saya Iya. pembulian Iya, gitu. pembulian gitu guys. Nah, gue inget banget, gue beberapa menit lagi kita mau naik panggung, gue ngomong gini sama Yusuf, kan gue adalah yang nampil juga gitu, pasangan gue gitu, Yusuf gue lupa anjing liriknya apaan gitu. Lirik. Maksudnya teksnya apaan gitu, dialognya. Udah lu pasang muka gini siap gitu gue. Gue masuk gue gak tahu apa-apa gitu-gitu. Gitu-gitulah. Sumpah itu berarti improve ya. Lumayan improve. Juara. Juara. Malah terbalik Mit. Jadi tuh yang drama itu drama musikal apa ya gitu ya sebutannya ya dulu ya. Drama apa gitu ya. Drama musikal tuh enggak yang se-effort kita MC. Iya benar. MC kan itu effort banget. Justru nggak menang ya. Jalannya iya. Yang nating tulus drama menang. Iya menang bener. Kok bisa ya? Itulah. Kayak gue nervous sih itu. Gue MC ya Allah. Iya, soalnya itu bener-bener yang kayak kita MC formal guys. MC formal yang orang-orang tuh semua diem di depan. Kan kalau drama kan masih ada yang lalu lalang lah ya. Seru MC gitu. MC non formalnya juga enak kan tuh. Iya, seru. Bawainnya segala macam gitu. Penontonnya kita juga deg-degan karena penonton sih kalau gue ya. Karena
ya Allah sunyi banget. Udah mah paling pertama juga. Itu bikin deg-degan sih. Gue mikirin waktu itu tuh, momen itu tuh gue mikirin harus suara berat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayak gitu tuh. Iya. Itu tuh. Iya. Kurang berat. Wih, apaan nih? Oke. Ya itu yang ngajarin Kang Imam ya. Oh iya, lu masih inget ya? Iya, Kang Imam. BTW makasih banget loh Kang. Itu ilmu tuh. Itu ilmu banget sih. Itu. Gue juga jadi belajar tuh waktu SMA. Oh, ada suara berat kalau MC tuh gini-gini pakai apa segala pakai apa ditekan gitu, kayak ditekan gitu. Suara perut ya bilang. Kayak gitu-gitu lah. Tapi itu ya udahlah ilmu lah. Mantep lah. Terus gue ngurusin itu tuh. Kan pakai jas ya? Iya. Untungnya gue jas SMP tuh masih muat untungnya. Apa? Kan pakai jas perpisahan. Kan? Iya, jas perpisahan gitu-gitu. Iya. Soalnya pas perpisahan tuh kayak bikin jas ibu gue segala macam. Masih muat ternyata. Terus momen ini lagi ada tuh. Apa tuh? Pas buat pensi itu kan kita MC harus samaan kan, maksudnya nada warna ininya. Senada warnanya. Pakaiannya. Beli tuh ke pasar. Gila. Iya, ngikutin warna gua ya, krem gak sih? Iya. Jingga-jingga gitu sih. Krem sih. Krem gitu. Iya, Gue lupa lagi itu. Itu susah loh. Kemejanya di mana itu? Iya sih. Walaupun gue yakin udah nggak muat ya. Iya. Tapi kemana ya gue? Kayak hilang apa gimana dah kemejanya. Tapi itu sayang banget sih. Iya. Dipakai 1 kali doang lagi. Kalau gue itu lumayan kepake. Kalau main, kalau apa iya, gitu-gitu. Oke. Selain tadi. Iya, gue bayangin lagi jadi. Yang pensi tuh. Apa pensi? Ya itu sama MC formal itu bener-bener ya Allah. Gua nggak tahu deh, make up gua nggak jelas banget itu, bener-bener kayak aduh, udah kan gua orangnya belum terlalu suka make up kan waktu itu kan, sekarang juga masih agak belum sih. So kayak ya Allah ini menor banget gitu, tapi ternyata formal harus kayak gitu kan. Terus kalau SMA paling selain itu ini sih gue lebih ke ekskul sih. Iya, walaupun ya karena yang mengejutkan adalah di SMA gue ternyata ada ekskul fotografi. Itu nggak nyangka aja sih gitu. Maksudnya kayak, wih keren ya ada ekskul fotografi. Dan yang bikin gue makin keren lagi adalah tidak mewajibkan untuk punya kamera gitu loh. Oh iya. Jadi bener-bener siapapun yang mau belajar itu boleh banget improve di situ gitu. Jadi bener-bener learningnya tuh oke banget lah gitu. Dan mengayomi semua gitu kakak-kakaknya. Iya, beruntungnya SMA kita tuh termasuk yang jalan gitu ya, eskul-eskulnya gitu ya. Aktif banget. Harus di angkatan gitu. Kita. Ya, mulai lagi kita, ya, naik lagi. Kelas 1, kelas 2 tuh banyak ada aja gitu segala macem. Karena semangatnya menggebu-gebu gitu nggak sih? Anak muda lah. Iya, anak itu muda bagus sih. Banget sih. Bagus banget. Dan ada lomba apa. Senin tuh pasti ada yang ke depan kan. Pemenang apa. Gitu-gitu. Jadi kayak di sekolah kita tuh harus diapresiasi gitu. Yang menang mau lomba apapun, cuman juara harapan juga itu harus diapresiasi gitu. Tapi itu bagus sih. Jadi ya berprestasi terus anak-anaknya, makin semangat gitulah, keren. Sama ini Mit, apa yang paling kalian kita berdua nih rindukan saat SMA? Lu dulu deh. Kalau gua pasti apa ya, yang gua rinduin banget sih beban yang nggak terlalu banyak aja gitu waktu SMA tuh. Beban. Maksudnya pikirannya tuh kan kalau sekarang udah hit kayak 20 ke atas kan kayak udah mampus lu. Mikirinnya kayak ditoyor sama realita ya. Iya, walaupun ngapain juga ya gue mikirin yang nanti gitu. Tapi kalau SMA tuh ya itu kayak masa transisinya gue dari SMP yang maksudnya tuh nggak, masih kayak SD lah gue. SMP bisa dibilang belum punya tanggung jawab lebih gitu, harus ngapain. Kalau SMA tuh kayak udah dikasih kunci motor gitu, walaupun betul. Supra X tapi kayak nih lu rawat, maksudnya lu bensinin sendiri, lu ganti oli harus di manage gitu lah. Oke. Gitu. Pelatihan ini ya, pelatihan diri. Maksudnya kayak iya juga sih, maksudnya SMA tuh mau apa yang paling kalian rindukan pada saat SMA? Betul. Itu tuh ya itu gitu. Karena masa transisi dari misalkan SMP tuh nggak pernah yang dikasih tanggung jawab gitu sama orang tua. Maksudnya ya udah tanggung jawab lu dikasih duit segini harus cukup kayak gitu doang kan. Kalau SMA tuh udah kayak ada motor gitu, ada apa gitu. Jadi yang harus ini gimana ya, mikir gitu-gitulah.
Iya, apalagi yang gue denger dulu ya, SMA tuh udah ada yang dikasih uangnya tuh kayak per minggu gitu Ya loh. itu salah satunya gua. Oh lu juga? Iya, gua Wow. kalau per minggu itu gua dari Per minggu sama per SD. bulan lah ada orang gitu. Iya, gua tuh dari SD Wow. kayaknya kelas 6. Serius? Serius. Ih keren banget. Nah, kok keren? Iya, ya keren. Lo harus bisa memanage kan kalau gitu. Iya sih. Kalau gue per hari gitu. Dan alhamdulillahnya tuh karena mungkin dari kecil ya, dari SD gitu ya, dari SMP gitu, kagak pernah yang nggak cukup gitu. Alhamdulillahnya, selalu cukup aja gitu. Oh iya. Sampai pernah waktu SMP apa SMA gitu, kayak SMA juga pernah nih. Jadi seminggu lagi, maksudnya tuh kan hari kita Sabtu masih masuk kan waktu itu kan? Masih. Pokoknya tuh hari Jumat hari Sabtu tuh duit tinggal berapa ya, 20.000 lagi lah gitu, 20.000-an lagi gitu. Jadi ya ngakalinnya bawa bekal gitu-gitu. Iya, lu sering bawa bekal. Iya gitu-gitulah. Dan ya gimana sih SMA tuh, ya udah gitu, nggak yang terlalu kayak sekarang kan harus ke kafe apa gimana kan. Nah gitu. Iya. Inilah tanggung jawabnya bagi kita dulu tuh kayak gitu tuh gede ya. Jadi ya makin berkembang aja nggak sih. Sama yang paling gue rindukan adalah tuker-tukeran anime gitu sama Reza sama Arsi gitu-gitu. Oh iya film gitu ya. Film kayak gitu-gitu. Nonton film bareng sama temen-temen. Iya bener banget. Di laptopnya Tania. Bener banget. Lu bayangin dah, jam 7 udah harus ada di tempat. Pulang jam 5. Lama banget sih. Anjing, hampir 10 jam. Bayangin. Sebenarnya sih jam 3 ya. Jam 3. Oh iya jam setengah 4 lah. Iya, tapi kalau ada sesuatu ya udah jam 5. Makanya Rip, lu kok balik mulu dah abis sekolah gitu ya SMA tuh. Mikir anjing. Jam 4 tuh maksudnya. Lu kira gak capek gitu kan? Iya, gue tuh energi gue udah habis coy. Gak bisa pergi lagi, gak bisa. Gak bisa nih. Jadi ya itulah, jarang-jarang nongkrong tuh gitu dulu. Maksudnya gak pernah main lagi kemana-mana. Pasti kayak udah gak ada energi. Kecuali eskul. Ya, seminggu sekali kan ya? Seminggu ya. Kalau gue itu 3 kali. Oh, gue sekali. Makanya gue kadang tuh suka capek aja gitu. Capek banget sih. Lo olahraga kan, kayak olahraga kan. Iya dah. Taekwondo. Iya, ya udah. Jangan-jangan gue gak ada yang dirindukan lagi, gak inget. Apa? Serius? Tuh. Enggak. Jangan dong, enggak mungkin gak ada yang inget. Oh iya ada. Sebenarnya ini mantan pacar. Wow. Enggak, biasa aja itu mah. Ya udah jangan baper yo apa. Iya. Ini gue kan kelas 1 dulu sering sendirian kan. Ya, gue sering pas pokoknya ada waktu kosong pasti gue kayak di depan kelas tuh sendirian gitu. Nah akhirnya waktu udah mau pas semester 2 mau naik ke kelas 2, di situ akhirnya gue punya temen yang akhirnya nemenin gue sampai kelas 3 gitu. Kayak dipertemukan gitu akhirnya. Itu yang rindukan. Kayak klop gitu, iya. Akhirnya kayak ya waktu itu gue lagi ngerasa sendiri-sendiri walaupun gue bisa berbaur sama siapapun ya. Cuman maksudnya kayak tiba-tiba nyamperin, akhirnya gue kayak oke, ada nih gitu. Yang klop gitu akhirnya. Kalau gue bawa motor. Maksudnya bawa motor jauh ya, karena SMP gue nggak pernah bawa motor loh. Oh lu nggak pernah ya? Jemputan pernah. Ya. Jemputan gue anak baik-baik. Terus gue udah naik motor dari kelas 2. Karena kan kalau SMA tuh kita udah ada di cover lah istilahnya, ada kartu pelajar gitu. Maksudnya lu kalau innalillahinya tabrakan atau apa, lu masih ada cover nih, asuransi kan. Maksudnya di sekolah kita apa segala macem gitu. Lumayan. Kalau SMP enggak sih, gue juga nggak mau sih. Gue tuh sebenarnya orangnya takutan dari SMP tuh. Oh iya. Duh, ini gimana ya pakai yang motor. Lu akhirnya kayak gitu. Makanya SMA pun nggak kelas 1 tuh, kelas 1 belum dikasih. Belum. Gue kelas 1 tuh kalau kalian yang misalnya ngeh gitu ya di SMA, gue tuh diantar jemput, masih diantar jemput kelas 1. Oke. Sama kakak, kadang sama mama gitu-gitu. Masih diantar jemput. Kelas 2 tuh baru. Dan mungkin juga ya kalau misalkan di SMA kita misalnya ada jemputan, ya gue jemputan lagi lah. Enak anjing pakai jemputan tuh. Gue capek tinggal duduk gini-gini gitu kan enak. Asli, sumpah. Daripada bawa motor gitu kan panas pakai helm gitu. Betul. Terus ngeluarin energi lagi buat berkendaranya itu. Pegel sih. Oh, gue jadi inget Ting. Apa? Pertama kali. Apa? Maaf lupa. Kalau gue pertama kali nih ya, ini pertama kalinya banget.
Jadi kelas 2 tuh gue sama Mita tuh nggak sekelas lagi. Jadi misah lah gitu, dipisah lah intinya gitu kan. Nah, gue tuh sebangku sama Reza. Reza itu adalah temen waktu taekwondo kelas 1 gitu. Dan lumayan gak nyangka anjing nih sama orang ini gitu kan. Wibu bangsat gitu. Pokoknya dia wibu lah. Nah, Reza tuh yang pertama kali ngenalin gue sama anime romance. Oke. Jadi ada tuh Bakato Test nama judul animenya, tonton dah. Bakato Test. Jadi tuh dia nyeritain tentang SMA, terus ada romance-nya deh, lucu-lucuan gitu. Komedi romance lah gitu. Iya. Karena sebelumnya SMP gua pertama kali kenal dunia maksudnya anime itu SMP. Tapi enggak pernah yang namanya mau nonton romance waktu SMP tuh. Anime romance waktu SMP karena bagi gua kenapa ya gitu. Kenapa harus nonton itu? Iya, gitu kenapa harus nonton romance? Karena ya gue film cinta-cinta aja kan jarang nonton banget gitu. Iya. Tapi SMA tuh pertama kali tuh kata si Reza ditunjukin gitu ya. Ditunjukin, nggak tahu gimana ceritanya dah. Pokoknya gue taunya dari dia aja Bakato Test tuh. Pokoknya itu tuh. Terus ditunjukin, dari situ gue kayak ternyata seru juga ya gitu. Mantap. Oh, berarti itu pertama kali diperkenalkan anime romance ya di SMA. Gitu. Wow. Seru. Ya. Momen pertama kali lagi ya pertama kali gue punya inilah member gym di SMA tuh. What? Ya kelas 2 kelas 2. Bener, lu nge-gym ya? Iya gue nge-gym SMA. Oke. Ingat gue ingat. Dan lumayan serius gitu kan waktu SMA tuh. Karena gue tuh mikirnya gini, karena gue gak aktif di organisasi di SMA, gue harus aktif di luar. At least kalau di luar tuh gue kayak mikirnya kayak taekwondo atau misalkan nge-gym kayak gitu-gitu, gue bisa atur waktunya sendiri. Karena gue tuh orangnya yang males gitu kayak kumpulan gitu-gitu kan, kayak di jadwal gitu, rapat gitu-gitu gitu. Mendingan gue nge-gym atau enggak taekwondo, gue bisa atur sendiri jadwalnya. Udah gitu. Kalau SMA tuh. Iya sih. Seru. Kalau lu pertama kali tuh? Iya, gue udah inget. Apa? Kelas 2 itu gue ada drama gitu. Pelajaran bahasa Indonesia. Dan itu gue suka banget. Maksudnya tuh yang monolog ya, yang sendiri? Enggak. Beda-beda setiap kelas. Gue akhirnya dapetnya kayak bareng-bareng gitu. Itu gue nggak tahu SMP pernah apa enggak, tapi sih kayaknya enggak. Karena kelas kita tuh 8 ini nggak dapet kan drama-drama gitu. Nah akhirnya tuh kelas gue dapet. Terus difilmin gitu akhirnya. Bikin video, terus syutingnya di rumah gua di sini, di kamar gua. Jadi kayak itu berkesan banget sih, yang kayak sampai malam. Terus apalagi tuh ceritanya tentang horor. Itu mah gue juga ada yang project itu kan, project bikin film gitu kan. Tapi bagi gue itu pertama kali film-film gitu. Itu juga kayaknya yang lumayan agak serius ya, buat tugas banget gitu. Sampai yang begadang, sampai nginep gua di rumahnya si Zian, Aziza Dian, sampai nginep itu, pagi pulang gitu, kayak wah itu seru banget sih. Malam-malam sampai nge-script gitu. Nge-script beneran, karena kan udah dikumpulin kan. Nge-script terus ngedit yang anak-anak cowoknya, gila sih, seru banget itu. Itu pertama kali lah SMA pokoknya. Jadi itu yang paling diingat. Seru ya. Nah tadi kan kita udah bahas kayak momen-momen waktu pertama kali, terus apa yang paling dikenang, segala macam, terus kayak kita ngangkat pensi juga. Tapi ada gak sih kejadian konyol nih waktu SMA yang sampai sekarang tuh masih diinget? Ada, tapi ini nggak tahu sih konyol apa enggak. Apa? Waktu MOS sebenarnya. Ngapain? Gue tuh waktu itu ini kan di MOS itu kan ada yang kayak ketua sama wakil kan. Lu jadi apa tuh? Gue wakilnya. Karena ketua waktu itu posisinya usahain cowok dulu lah gitu kan. Iya. Tapi akhirnya akhirnya ada yang mau tuh. Nah terus waktu itu terus waktu itu ya udah gue akhirnya jadi wakil. Nah dari situ tuh kayak yang ketua sama si wakil ini pokoknya tuh harus yang pasti diperiksa paling pertama nih, pas sama kakak-kakak yang masuk meriksa baju. Yang gak jelas tuh. Ayo lanjut ya. Oke, akhirnya kan waktu itu perempuannya diwajibin pakai legging kan. Pakai legging. Lu nggak pakai? Gue pakai tapi pendek. Sama dia agak diangkat dikit. Aurat bego. Iya gue tahu. Terus dia inget sama dia giniin, gak pakai legging gituin. Itu mah horor. Ya horor ya. Bukan konyol. Iya. Tapi gue nggak takut. Maksudnya kayak
Oke, gitu. Gue lebih kayak gitu sih. Jadi ya Parah, ngatain konyol. Gue Parah. gak koyol. Bagi gue itu seru. Maksudnya kayak wah gue dimarahin nih gitu kan. Tapi gak apa-apa. Menurut gue ya gak apa-apa. Itu konyol gak sih? Kalau gue apa ya? Gue tuh bisa ngebedain horor sama konyol gak sih? Sorry banget ya. Gue bingung soalnya. Kalau konyol tuh kayak bukan Iya, momen iya, lucu, tapi kayak pas lu pikir lagi, ngapain gue kayak gini ya? Oh iya. Nah itu tuh. Kalau lu Rif gimana? Kalau gue momen konyol apa ya? Gue jadi lupa nih. Tadi kan gue itu tuh pas mos. Nah, Lo apa nih? kalau Kayak- gue tuh Ya gimana? pernah apa ya gue? Pernah waktu itu hampir ketabrak sama nabrak Ketabrak. juga. Oke. Jadi tuh kan pensi tuh. Nah gue jadi MC tuh kan. Ya. Gue harus beli kemeja yang senada warnanya sama kebayanya lu waktu itu kan. Pokoknya entah kenapa gue kayak ayo kita beli kemeja sama Alam tuh waktu itu sebangku sama Alam Oke. kebetulan Alam Iya Kibar. iya. Belilah kan. Entah mengapa juga ditemenin tuh ada namanya sahabat cewek gue namanya Sherly. Entah mengapa pun gue yang di depan, Sherly yang di belakang. Jadi tuh kayak kan 3 orang apa 4 orang. Jadi 4 orang 2 motor gitu. Gue ngebut di depan. Oh naik kendaraan. Oke. Naik motor. Gue ngebut gitu di depan ada apa? Apa? Tukang apa? Tukang kebon. Yang jualan tanaman gitu. Iya, yang sama pot, Oh, yang yang suka gitu-gitu. keliling-keliling ya. Yang pakai itu gitu. Terus? Karena si bangke Alam lagi ngapain gitu, lagi cerita apa, kocak dah pokoknya dah. Oke. Pakai bahasa Jawa lagi kan. Mohon maaf nih. Iya. Gua kagak ngerti. Iya, soalnya Alam suka tiba-tiba Jawa, tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba Jawa, emang orang Jawa. Bahasanya. Iya. Kan kita nggak ngerti. Kayaknya dia tuh meringatin gua ada hal di depan gitu yang lo harus iya, hindari. Tapi dia pakai bahasa Jawa. Iya. Kata gua, konyol amat. Lam gitu gua. Rem mendadak gua. Terus? Si Sherly Oke. udah tuh Oke, satu. oke. Iya, satu. Udah tuh. Pokoknya tuh ada jalannya tuh kayak letter U gitu. Tapi gua kagak tahu itu nggak boleh letter U. Oh. Mata gue minus guys. Oke. Nah jadi tuh SMA udah minus ya? ya iyalah. Terus tiba-tiba Iya, terus. lagi makan cikitaro langsung ini. Iya. Pokoknya tuh udah tuh kan letter U. Nah jadi tuh ada logonya gitu, boleh letter U apa kagak. Oke. Tanya gue ke Alam. Oke. Pakai motor deh guys. Iya. Lam boleh ini gak sih? Boleh ini gak Boleh sih? muter gak sih? Gitu kan. Pokoknya mau letter U aja nggak tahu Iya. kenapa dah. Pakai banyak. Apa sih Lam gitu? Kayaknya pakai bahasa Jawa lagi. Iya. Enggak apa iya gitu. Gue lupa dah pokoknya. Pokoknya gue letter U aja. Itu mah ternyata kagak boleh. Terus? Hampir ketabrak lah di situ. Astagfirullahaladzim. Konyol tuh. Itu konyol apa berandal jadinya. Tapi seru sih, serem Iya. sih. Seru terus Oke. kayak ini bahasa beda bisa. Iya sih. Sangat miskomunikasi banget. Dikasih tau apa ngomong apa gitu. Oke. Wow, gila. Terus tapi Sherly aman di belakang. Aman. Yang kedua aman. Ya udah, oke. Gue juga tahu itu rambu-rambu tuh nggak bisa letter U karena Sherly. Oh. Pokoknya Sherly ngasih tahu, lu bego ya Rep lah. Itu kan ada pelangnya nggak boleh letter U. Emang Alam bangke. Oh, kenapa lu nggak lihat? Hah, kan minus mata gue. Oh iya. Oh nggak Kayak kelihatan gitu, ya? kagak kelihatan. Biru gitu nggak kelihatan. Kelihatan sih agak-agak merah gitu. Oh, cuman ya siapa tahu boleh. Iya, siapa gitu tahu ya. boleh, bodo amat dah gitu. Oke. Kayak gitu sih. Konyol. Aneh banget dah itu. Aneh banget sih. Sama ini lagi. Oh, ada Lagi nih. Gue inget banget Alam lagi nih. Lam. Di lainnya dia tuh banyak banget grupnya, Bos. Oke. Bukan chat ya, tapi grup tuh ada 99. Asli. Lam, ini apa sih? Dia dapat dari mana grup? Kagak tahu lain. Oh iya, dulu tuh ini ada lain grup yang bisa masuk ke grup-grup gitu. Gue ingat. Kayak ngeling-ngelingnya gitu ya. Iya. Ada linknya terus Iya, masuk. misalkan kayak share-share tentang Nah. tiket pesawat murah kayak gitu-gitu. Gue tuh dia pernah ada 99. dimasukin Oke. ke salah satu grupnya dah. Sama Alam. Grup. Astagfirullahaladzim. Kata gue, Lam nih gue dimasukin grup apa sih gitu kan Iya. Lam.
Udah Rip gitu pakai bahasa Jawa gitu lah intinya. Iya. Udah ini aja gitu, Udah, coba aja segala iya, macam. iya. Coba mata lu peang anjing. Kayaknya gara-gara itu gue ini dah uninstall lain apa gimana? Iya. Saya gak jelas nih. Iya sih, ngeramein ribet gitu. Itu 99 bener. 99. Gue kira ini chatnya kali Ilham, kagak itu grup coy. Astagfirullahaladzim. Sosialisasi Anda bagus banget ya. Udah, tapi keren Oke. dia sekarang di mana gitu bahasa Prancis apa dia. Pokoknya keren dah. Sastra Prancis. Sastra iya. Prancis kan. Gue lupa Bonjour, univnya. bonjour. Oh iya. Prancis tuh bonjour bukan? Enggak tahu. Bonjour. Ya kayak gitu deh. Ya sastra Tapi, Mit, Prancis. ada Kenapa? gak sih Mit? Tadi kan kita udah ngobrol tuh. Konyol lah apa segala macam. Iya. Kalau lu bisa balik ke SMA, ada gak yang mau diubah? Selain ini ya, selain belajar. Oke. Selain akademis lah. Kalau akademis ya salah sendiri gitu. Oke. Tapi kalau misalnya bisa Oke, nih ke masa SMA, lu mau ngapain, apa yang mau dibenerin kah atau mau minta maaf kah ke siapa gitu-gitu? Oke, kayaknya gue tetap akademis sih, tapi bukan ngebahas tentang pelajaran gimana-gimananya. Gue nyesel milih IPA. Oh, lu harusnya IPS. Gue harus IPS karena gue tuh dulu gue milih IPS sebenarnya dari awal MOS. Tapi ketika ada tes lagi pas MOS itu pas terakhir hari terakhir, akhirnya diumumin lagi besoknya gitu kan, langsung pembagian kelas. Gue ternyata dapetnya IPA. Nah di situ kayak gue tuh pertama MOS ya, gue nggak berekspektasi sama sekali masuk ke IPA. Gue langsung nyari ke kelas IPS karena ya udahlah nggak mungkin juga gitu kan. Tapi nggak terlalu kentara sih dia sama kita. Maksudnya tuh kayak oh ini anak IPA, oh ini anak IPS gitu. Iya. Kan mungkin ada beberapa sekolah yang kentara banget Iya, gitu. kentara Tapi banget kalau ya. kita nggak terlalu biasa sih. aja Biasa ya. aja sih. Ya pokoknya gitulah ya. Gue langsung nyari ke wilayah IPS aja karena gue udahlah IPA gue nggak milih gitu. Gue langsung dari pertama IPS 1 nggak ada nama gue, 2 nggak ada, 3 nggak ada, 4 nih yang terakhir ada lah masih di sini. Nggak ada juga. Oh ada IPS 5 kali sebelahnya. Gue cari gitu kan. IPS 5 lah sampai Bikin 4 gedung doang baru gitu kan. Lah ini gimana sih gitu kan. Ya akhirnya gue ke IPA, dia terpaksa lihat IPA 7 dulu yang paling terakhir deket kan. IPA 7 nggak ada juga. Yang selanjutnya yang nggak mungkin dong. Akhirnya pas gue cek IPA 6 gue kayak what? Gue milih PS coy. Tapi dari situ kayak banyak tuh orang-orang yang panik-panik gitu kan. Sama kayak sedih-sedih juga. Nah momen-momennya kayak ya gue masuk IPS, ada yang kayak gitu, sedih-sedih gitu loh ya. Tapi waktu itu berusaha gak? Maksudnya busa IPS aja gitu? Enggak. Oh. Karena pas kayak wih gue ternyata bisa, ternyata IPA gitu kayak gitu kan. Kayak oke, ini kayak emang jalan gue deh gitu. Gue udah kayak gitu-gitu loh. Totonya ternyata bukan gitu kan, bukan jalannya sebenarnya. Maksudnya kayak mungkin pas saat tes gitu gue memang cocok. Tapi gue sebenarnya di situ udah sadar kemampuan gue bukan di situ gitu. Tapi salahnya gue tidak merubah itu gitu. Itu kesalahan besar gue. Tapi sih. andaikan misalkan Mita jadi IPS, iya. Mita berarti belajar angin gitu ya. Oh my god. Angin muson, angin Iya. hangat, Iya, angin salah dingin, satunya iya ekonomi. arus laut. Iya. Bener sih, kebahas lagi ya. Iya, geografi itu ya, geografi. Iya, but ya gue suka gitu sebenarnya. Terus belajar ekonomi juga, kalau matematikanya ada gitu ya. Tapi bukan matematika yang benar-benar kayak yang IPA gitu loh. Dan ya pengen itu cita-cita gue yang dari kelas 3 SMP mau ke SMA gitu. Udah gue bakal masuk IPS karena gue udah langsung kayak gue tahu mau ini. Makanya gue milih IPS. Ya udah pas tes ternyata IPA, ya itu menurut gue satu kesalahan yang kayak oke, gue nyesel sih, kayak pengen diubah gitu. Kalau dipikir-pikir ya, gue pengen IPS aja sih. Kalau gue tuh justru pengennya tuh ada kelas sastra. Ah iya, SMA kita nggak ada. Nggak ada. Kalau ada kelas sastra gue usahain masuk situ. Iya mau banget sih gue kalau ada. Sama. Soalnya terbukti guys, gue tuh UN yang paling tinggi tuh ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Iya. Dan sama. selalu konsisten tuh. Sama dari dulu sih gue. Iya 80 ke atas semua tuh. Kalau UN bahasa tuh dari SMP dari SD gitu. Iya benar. Dan kalau ujian misalkan bahasa Indonesia nih, gue nggak pernah anggap remeh ujian bahasa Indonesia. Gue bener-bener yang kayak dibaca dari awal sampai akhir gitu. Jadi bukan yang kayak gue nggak tahu ya ada apa, tapi setahu gue ada. Jadi tuh ada yang kayak tahu nih orang bahasa Indonesia, mereka tuh nggak belajar, kayak ya udahlah gitu. Tapi gue tuh bener-bener yang kayak
oh ini tuh memang harus dipelajari kayak gini, kayak ada satu cerita, nanti inti dari kelima kalimat ini yang mana ya gitu. Menurut Biasanya sih gue fokus gitu. ini Mit, kalau Indonesia tuh inget banget. Apa? Jadi baca dulu soalnya, tipe soalnya seperti apa, baru baca ininya. Iya. Baru baca awalnya kayak gitu-gitu. Iya. Kayak gitu-gitulah. Sayangnya tidak ada ya di SMA kita. Dan sayangnya juga guru bahasa Indonesia kelas 1, kelas 2, kelas 3 menurut gua enggak yang terlalu teoritis. Nah, gua kurang suka tuh. Kayak terlalu luas banget yang keluar dari situ ya? Iya, kayak bikin film, bikin ngapalin skrip kayak gitu-gitu yang agak luar konteks ya. Gue kan pengennya tuh diajarin gitu, maksudnya SPOK yang bener segala macam. Itu tuh yang harusnya full lah. Pokoknya bahas itu gitu. Iya. Kayak gitu. Gue baru menyadari itu ternyata penting banget tahu. Ya, daripada maksudnya lu kalau misalkan mau bikin film jangan Indonesia, mungkin kalau seni rupa gitu ya atau seni gitu itu masih oke lah gitu. Sebenarnya bisa Rip, tapi ditaruh yang kalau bagian terakhir udah mau selesai ujian gitu loh. Bukan pas sih. Perjalanan belajarnya enggak juga menurut lo. Menurut gua kalaupun mau jangan disuruh bikin filmnya. Tapi ini tuh di film ada skrip. Cobain bikin skrip semua. Bedah skrip ya. Iya, kayak gitu-gitu. Iya. Oh, ternyata gaya penulisan skrip tuh seperti ini gitu kan, kayak kayak membuka pintu kayak gitu atau tidak melirik ke arah kayak gitu kayak gambaran gitu. Buat si pemeran ya. Kayak gitu sih. Iya, berarti teorinya kurang banget ya, padahal itu penting. Iya sih. Kayak gitu. Mungkin Selain itu tadi minta. Iya, kalau gua cuma yang tadi aja sih. Selain itu kayaknya aman-aman aja sih kalau gua dari SMA. Nggak ada yang mau aku pengen minta maaf. Ada satu lagi paling. Minta maaf. Enggak, ini paling sih yang waktu itu sebenarnya udah dibilang di episode 1 atau episode 2 sih, gua lupa. Gue nyesel nggak banyak main aja sih SMA. Jadi kayaknya kalau balik lagi ke SMA pengen banyak main aja. Iya, mungkin nggak banyak main tuh karena yang tadi energinya udah habis sampai sore. Yes. Iya, tapi butuh pengen main sebenarnya itu. Jadi sosialisasinya kurang dan akhirnya gue baru main sama teman-teman SMA lagi setelah lulus. Jadi kayak istilah kasarnya ya balas dendam pas dulu gitu loh. Tapi Mita juga setahu gue tuh dulu termasuk yang banyak organisasinya ya Mita. Siapa? Gue? Enggak. SMA justru enggak. Enggak. Kan fotografi, MPK tapi nggak terlalu aktif. Jadi masuknya lebih ke bener-bener fotografi aja. Dan pas mau kelas 2 ke kelas 3 pun itu kayak nggak terlalu aktif lagi. Kayak karena udah sampai sore banget gitu, energi udah habis. Tapi itu nyesel sih, kayak kurang main aja. Tapi emang ini sih, maksudnya tuh zaman SMA pun gue kenapa bisa maksudnya nge-gym, taekwondo itu bukan karena ambis banyak banget orang yang nyangka lu tuh mau masuk TNI ya Rip ya, polisi ya Rip ya gitu. Sampai gue tuh pernah ada satu momen SMA gue pernah 1 menit bisa 10, 12, 15 kali pull up. Iya. Dan itu tuh sempurna yang kayak bener-bener buat tes polisi gitu. Iya. Sekarang paling kuat 5 apa berapa. Tapi kayak gue mau main-main aja gitu. Taekwondo pun have fun ya. Iya, gue tuh suka nendang-nendang gitu. Iya. Malah kayak yang jurus-jurus apa ngapalin koreografi gitu-gitu. Kagak suka gue. Makanya nggak terlalu yang langsung sabuk hitam gitu keluar. Kagak, karena emang nggak ngejar aja. Iya. Lu lebih ini ya main fisiknya gitu ya, pengen digerakin gitu ya. Tapi yang nggak yang serius banget, jadi kayak yang have fun aja gitu. Kalau taekwondo kan, iya. Gitulah. Iya sih. Asik tuh. Nah. Ya, gue ada sih satu lagi. Apa Mit? Yang pengen diulang ya. Iya, gue mau minta maaf. Sama siapa? Pokoknya ada salah satu guru. Oh, yang marahin lu tadi bukan? Bukan, beda lagi. Justru gue nggak pernah diajar sama ibu ini. Tapi waktu itu gue tuh mau masuk ke mau izin kalau nggak salah. Terus adalah suatu percakapan, pokoknya karena waktu itu gedung kita baru banget yang di depan itu, akhirnya yang kayak buat bagian misalkan tamu baru datang masuk ke bagian depan kayak gitu-gitulah. Akhirnya ada tuh salah satu ibu guru gitu ya. Gue ngomong kayak, "Bu, saya mau gini. Gue tuh mau izin atau apa gitu." Terus gue ngomong apa coba? "Bu, gua." Ya itu mah. Tapi bagi gue tuh astagfirullahaladzim. Terus sebelah tuh adik kelas gua. Ya udah Bu, maaf gitu ya. Udah. Langsung. Itu tuh sebelah tuh adik kelas kita pas
MC formal. Oh. Si Husen kalau nggak salah. Gue inget banget di sebelah gue si Husen kayak pokoknya gue bilang, Bu, gue astagfirullahaladzim, Ibu maafin saya ya Bu. Kayak gitu, Bu maafin saya ya Bu. Iya nggak apa-apa, tapi lain kali jangan diulang ya. Iya Bu, maaf ya Bu. Kayaknya tuh gue habis percakapan sama temen gue, dia masih kebawa gitu kan. Jadi langsung ibunya tuh bilang, iya kalau di sekolah jangan dibiasain ya ngomong gue lu kayak iya Bu maaf ya Bu. Itu gue kelepasan banget sih. Itu gua lu ya, maksudnya gua bukan ngomong kasar gitu, maksudnya kayak iya nggak sengaja lah, iya, intinya nggak sengaja mah banget, nggak iya, sengaja jadi, iya. tapi walaupun normal gua lu itu kan sebenarnya bahasa kan, mungkin Betawi nggak sih, maksudnya Betawi. iya, tapi nggak dipakai di sini gitu kan, di culture kita, dan ke guru juga enggak. Kalau masalahnya bukan culturenya, tapi kayak ke guru tuh nggak pantas aja. Iya, ke guru nggak pantas aja, bukan teman gitu kan istilahnya. Jadi kayak menurut gua, aduh itu gua merasa bersalah banget sih, kayak minta maaf dong. Ibu maaf ya Bu. Kalau gue ya, kalau gue mau misalnya bisa balik ke SMA gitu, apa yang gue bakal lakuin? Tadi tuh apa sih? Lupa kan tadi? Apa ya? Menonton anime lagi? Oh iya, gue tuh nyesel ada beberapa anime kayak Berserk, terus Alchemist apa gitu, gue lupanya judul-judulnya. Terus kayak ada lagi satu lagi gue lupa, ya Allah. Wow, banyak ya ternyata. Kayak gitu, yang kenapa ya gue nggak nonton waktu SMA ya gitu, waktu gue masih punya waktu luang yang banyak dan lain-lain gitu. Jadi gue waktu sekarang tinggal lanjut nonton, maksudnya nonton lagi atau enggak ya udah memperbanyak lebih banyak gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau bisa balik, mungkin ya gue bakalan ini sih, maksudnya lebih tidak apa ya, kayak gue tuh nyaman apa ya udah itu terus gitu. Kayak gue tuh pengen nyoba organisasi kayak gitu-gitu. Waktu SMA kan SMP SMA kagak pernah organisasi, maksudnya gue tuh nganggep taekwondo kayak misalnya gue juga sebenarnya ikutan calisthenics sih. Tapi gue nggak pernah yang ikut organisasinya gitu loh, internalnya gitulah. Jadi pengurus kayak gitu-gitu gue kagak. Gue ikutan aja gitu. Iya, anggota biasa ya. Gue tuh dari dulu tuh kayak ya udah gitu. Gak mau yang berpartisipasi menggerakkan sesuatu gitu. Misalnya kayak ngapain ya gitu. Gue lah agak nyesel ya. Pengen diulang gitu kalau bisa sekarang diulang. Agak nyesel karena coba ya dulu gini. Mungkin sekarang lebih enak nih jalannya gitu, mudah kan. Gitu ya, lebih mudah gitu, nggak kikuk banget gitu waktu sekarang mulai organisasi itu gitu. Oke. Ini nih Mit, waktu SMA punya musuh gak? Ups, lu dulu deh. Kalau gue alhamdulillahnya tidak ada. Oke. Mungkin nggak tahu ya, nggak pernah ada musuh. Oke. Kalau lu? Alhamdulillah juga nggak ada. Nggak ada ya. Gak ada. Jadi kita clear nih ya. Clear. Ya, tapi nggak tahu ya kalau. Nggak tahu di luar sana ada yang menganggap kita musuh atau tidak tahu. Yang jelas sih gue nggak pernah yang kayak, wih mau lewat kelas ini nih gitu, gue harus ngapain? Nggak pernah. Kagak pernah sih alhamdulillah. Lewat aja. Dan nggak pernah nganggap orang musuh juga. Kalau gue ya. Ya. Aman sih. Kagak pernah sih gue. Iya. Tapi kalau ada yang dulu nganggap kita musuh nggak apa-apa. Tapi kita, gue nggak ngerasa enggak sih. Tapi pernah gak kayak ini nih malas sama lu Mit gitu-gitu? Pernah? Enggak sih alhamdulillah. Sama gue juga lu. Oke. Kita aman ya. Masa clear aja. Iya. Yaudah. Pernah tuh paling apa ya? Ada kelas nanyain gitu. Oh. Itu kan dimusuhin ya, dicariin. Iya kayak gitu. Iya. Oke. Tapi pernah tuh ada. Apa? Masalah sama kakak kelas. Apa nih? Kelas 1, inget gak lu? Apaan? Yang tiba-tiba di kelas kita tuh mos udah selesai udah selesai, ada kakak kelas katanya yang sopan dong sampai gebrak ini gitu cewek. Masih inget gak lu? Itu ke lu? Ya itu tuh maksudnya ke gua. Nah gua tuh nggak gua tuh salah apa pas ya biasalah kating-kating. Makanya gua benci organisasi itu. Karena gua tahu tuh image-nya ya. Dia tuh ikutan MPK, dia tuh ikutan OSIS, jadi itu gua nggak mau. Nanti gua tuh bukan dendam, gue tuh takut banget gue jadi orang yang seperti itu. Takut banget gue. Iya. Nanti gue ngepos orang, nanti gue bentak-bentak orang, enggak gue mendingan kayak gini aja dianggap culun dah. Iya, oke. SMA tuh kan kita, lu udah punya tabungan belum SMA by the way? SMA enggak sih, paling celengan. Oh iya celengan gitu. Iya. Barang
termahal apa yang lu pernah beli di SMA pakai duit lu sendiri? Boleh nggak next dulu? Sumpah gue tuh dari tadi banyak yang nggak inget loh. Iya nggak sih? Kalau gue inget gue Apa-apa? HP kelas 1 kalau nggak salah. Oke. Sorry, kelas 2 gue inget banget. Gue beli HP tuh. Oke. Yang kuat PUBG lah gitu. Kan dulu tuh ada udah tuh. mulai ya? Udah mulai. Sama ini apa? Suplemen buat fitness. Oke. Itu tuh lumayan tuh gue beli tuh. 700. Jadi harga normal tuh 1.200.000. Itu susu. Kayak susu ngapain sih beli susu kan gitu. Tapi jadi diskon jadi 700.000. Lumayan tuh. Oke. Jadi 50% diskonnya lah, hampir 50%. 48 apa berapa gitu. Nah itu tuh gede banget susunya. Gede banget. Berat. Okay. Berat maksudnya berat. Oke, baik. Gede. Kemasannya. Adit kenapa ketawa? Dia di belakang ketawa, guys. Maksudnya susunya tuh kayak kemasannya tuh besar. Oke, baik. Kayak sekilo lebih lah. Dan itu tuh buat iya. 100 serving. Jadi buat 100 kali ini. Yang kayak wadah plastik itu kan sih? Kayak apa ya? Plastik tebel gitu loh. Ya bungkusnya mirip-mirip inilah, beras. Beras yang kecil. Iya, nah yang kayak gitu tuh. Yang 5 kilo ya. Tapi bayangin isinya susu semua tuh. Iya. Oke, baik. Kenapa gue beli itu? Itu paling mahal ya? Iya waktu SMP. SMA. Nggak, gue inget dulu. Enggak entah itu enggak entah SMA kelas 1. Awal-awal gue mau olahraga kayak calisthenics gitu atau nge-gym gitu. Itu gue dibeliin susu kayak gitu, tapi mereknya beda. Lebih mahal lagi. Ayah gue beliinnya 1.200.000 kalau salah. Yang mereknya keren pokoknya, Optimum Nutrition gitu. Oh iya, tahu gue. Oh itu lu tahu kan juga kan? Tahu. Karena marketingnya gila-gilaan tuh dia. Iya. Kayak gitu. Yang wadahnya diputar itu bukan sih tempatnya? Nah iya, itu yang murah tuh. 700.000-an, 500.000-an. Yang gede lagi ada. Gila. Iya tahu, yang buat otot kan? Iya. Iya benar. Itu buat ningkatin nafsu makan yang gitu-gitu, gitu-gitulah. Itu yang paling mahal ya. Sama HP. Gue nggak inget sih. Nggak inget. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Kayak sih sepatu sih. Yang kayak pakai duit sendiri gitu kan. Karena dulu tuh sepatu pas kita zaman SMA tuh yang hitam lah, kan kita harus hitam ya sepatu ya. Hitam sama putih yang lumayan agak model gitu. Ya itu tuh harganya lumayan gitu di zaman kita gitu. Berapa? Masih inget ya? 200.000 mungkin. 300 gitu. 300 iya, 200.000 atau 100 berapa gitu. Mungkin sama tas kali ya. Tas Gamelock gitu, tas ransel. Karena gua tuh dulu zaman dulu nggak ada Vantela. Iya sih, bener banget. Jadi bingung banget. Zamannya tuh pokoknya kalau udah pakai Converse itu mahal banget lah gitu. Converse. Zaman kita gitu ada yang udah pakai gitu, dan itu nggak tahu KW apa enggak. Iya sih. Oke. Tapi mahal banget gitu. Yang aslinya bagi gue itu mahal banget ya. 600.000 ribuan lah ya. 599 gitu lah. Oh iya, 599. Segituan, dan bagi gue itu mahal banget. Maksudnya gue masih yang di bawah itu lah, cuman yang setingkat 200 100 lebih kayak gitu. Tapi bagi gue itu mahal banget gitu. Ya itu juga tuh. Gue tuh pernah kerja, pernah apa? Lupa mulu mau beli Converse anjing. Iya. Berarti bukan prioritas. Hah? Bukan prioritas. Iya. Iya. Jadi enggak keinget buat beli itu gitu, tapi pengen gitu kan. Pas ngelihat lagi lah, kenapa gua nggak pernah beli ini ya gitu. Berarti bukan prioritas. Ya gitulah guys. Iya. Sama tas ini sih ransel, karena gua tuh dari dulu gua tuh tipe-tipe yang tas belum rusak gua beli lagi. Oh. Iya. Alhamdulillah gua nggak pernah rusak tuh tas. Oh oke. Karena gua tuh dari kelas 1 kelas 1 pokoknya kelas 1 akhir gua tuh punya teknik guys. Jadi lu tahu nih buku paket tuh banyak. Jadi gua tuh beberapa buku paket gua taruh di bawah kolong meja. Oh iya sih, ada sih teman gue yang kayak gitu juga. Lu pakai cara itu? Iya. Oh my god, lu nggak takut hilang? Nah itu tadi, ngapain hilang, kan dinamain sampingnya Arif. Iya ya. Jadi tuh kalau di rolling kalau apa tuh pindahin gitu. Ya sih, tinggal bawa buku tulis doang ya buat ngerjain PR. Wow. Simpel. SMP lebih ini lagi gua. Lebih apa lagi? Ditaruh di jemputan. Oh my god. Makanya dah enak banget asli. Kayak punya jemputan. Iya. Oke. Oh iya dulu tas lu kecil gak sih? Hah? Tas lu kecil gak sih? Iya.
kadang tuh gue lihat orang yang pakai polo gitu yang gede-gede gitu, tebel-tebel gitu. Tebel banget sih. Set, mau apaan sih? Mau ke bandara. Iya tebel banget. Soalnya ayah gue tuh pakai yang polo yang gitu tuh kalau ke bandara tuh. Ada apa gitu kan, masukin aja udah Iya. Wow, iya. Gue tas sih. Tas itu. Tas sekolah, dan ada salah satu yang brand dari gue SMP tuh gue itu mulu gitu. Dan semakin tahun makin naik gitu. Tapi pengen gitu. Dan akhirnya pas di SMA, akhirnya pas kelas 2 apa kelas 1 gitu, gue berhenti, udah gak beli tas lagi gitu dari situ. Jadi kayak yang ada aja lah gitu. Karena yang dari SMP masih ada gitu kan. Kalau barang-barang gitu, ayah gue tuh pernah bilang gini. Apa? Kamu kalau mau beli barang, ini pas SMA, SMP juga bilang gini sih. Iya. Gak apa-apa mahal gitu. Harganya di atas rata-rata gitu. Misalkan tas, gue beli tas Eger itu mahal tuh. Iya. Tapi ngapain juga kan beli tas Eger kan? Kalau orang mah mikir ya udah sih apa aja gitu kan. Yang lagi ngetren gitu model-model. Tapi gue beli tas semi naik gunung. Dan believe me, dari SMP ke SMA itu awet. Kagak pernah yang kayak robek apa gitu. Enggak. Iya. Bahkan SMA kelas 1 tuh masih berfungsi tuh lilin-lilinnya. Jadi kalau kehujanan tuh masih enggak rembes gitu. Mantap. Wow. Tapi emang agak mahal gitu. Tapi iya, invest ya. Iya, kata ayah gue nggak apa-apa mahal, yang penting awet. Iya gitu. Benar-benar. Sama sih, terbukti. Gue juga masih ada sebenarnya. Cuman belum dipakai lagi gitu, belum beda ada. Beda sama ibu gue. Kalau ibu gue lihat dia lebih ekonomis aja gitu. Nggak apa-apa tahan 3 bulan atau 6 bulan, yang penting ekonomis lah. Ekonomis. Beda, ganti lagi gitu ya. Oke. Itu sih paling yang gue ingat ya. Gue nggak ingat lagi yang lain. Itu sih kayaknya. Apa yang ngebedain nih, Mit? Tadi kan kita udah banyak tuh mengenang masa lalu. Ya. Sekarang apa sih yang ngebedain SMA sama sekarang? Oke. Yang maksudnya tuh, oh iya dulu gue kayak gini nih, sekarang nggak lagi gitu. Gue punya pacar sekarang. Lewat skip. Iya, oke, baik. Cariin dah, udahlah jadiin pacar dah. Yuk. Lu dulu deh. Kalau gua yang kentara banget sih, ya itu tadi pola pikir gitu. Gue tuh dari dulu bukan tipe orang yang maksudnya tuh dalam artian ambis gitu. Gue mah ngalir aja SMP yang mana gitu kan, SMA di mana gitu, ngalir aja gitu. Tapi entah kenapa oke gitu kan, jatuhnya tuh di mana gitu. Bedanya adalah kalau sekarang harus mikirin banget gitu, kayak misalkan aduh gimana ya nanti ya, gini kayak gitunya. Agak nge-planning ya. Nge-planning yang tadinya nggak pernah kayak let it flow gitu kan, sekarang gitu. Gitu. Nggak bisa gitu. Oke. Selain itu mungkin yang ngebedain banget itu, gue lebih pengennya sekarang tuh lagi mencoba everything is simple. Gue selalu punya prinsip gitu. Karena ada di buku mana gitu gue lupa, katanya tuh cuman orang bodoh yang mempersulit keadaan. Cuman orang bodoh yang kayak dia belajar sesuatu dia anggap itu rumit gitu, gak dirangkum, gak dibikin simple kayak gitu. Iya. Jadi gue sekarang tuh mungkin kalau SMA iya berpikirnya tuh aduh gimana ya gini, jadi ribet gitu. Matematika aja dibikin ribet, fisika dibikin ribet gitu, segala macam. Kalau sekarang tuh pengennya udah simple aja semua dah gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau lu ini perbedaan kan ya, bukan perubahan ya? Iya, perubahan kan jadinya perbedaan. Oke. Nyambungin aja dah. Gua pas akhirnya lulus SMA, sekarang sama dulu SMA ya, gua tidak sesosialisasi banget itu sih. Waktu SMA tuh lebih lumayan lah, lebih sosialisasi banget gitu. Tapi pas setelah lulus SMA tuh enggak terlalu. Tapi sekarang karena mungkin fasenya juga udah corona tuh, keadaannya corona ya dari tahun kemarin sampai sekarang. Jadi sekarang udah berani lagi terjun buat ke sosmed itu gitu loh. Sebenarnya dulu kan dari dulu sosialisasinya di sosmed banget. Nah yang di dunia nyatanya tuh udah mulai berkurang nih sekarang gitu loh. Dari COVID pertama ya? Enggak, dari sebelum COVID juga. Sampai sekarang sih lumayan. Sekarang nambah lagi karena COVID gitu. Iya, jadi maksudnya tuh karena mungkin
udah nggak kayak dulu ya, maksudnya kalau SMA kan banyak banget nih orang-orangnya ya satu lingkup itu. Karena gua nggak kuliah di sini gitu kan, kampus gak ada di sini, jadi nggak ketemu sama yang teman-teman itu yang baru-baru itu gitu loh. Waktu itu kan sempat ketemu beberapa semester, tapi kan sekarang udah bisa kayak ya nggak terlalu kenal lagi, susah lagi, bener-bener full gitu. Itu sih perbedaannya. Kalau misalkan yang lainnya mungkin sama sih, gue sekarang banyak belajar banget tentang manage gitulah, kayak tentang ngatur ya. Kayak tentang ngerapihin sesuatu kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya, banyak sih. Terus kayak akhirnya megang tanggung jawab yang lumayan banyak juga. Pengen bikin sesuatu gitu lah, jadi apa ya, menghasilkan sesuatu yang berguna gitu, walaupun hasilnya gak tahu ya gitu, tapi apa ya, Do something lah. iya, do something, bener banget. Karena apa ya, karena udah nuntut ilmu dari dulu juga kali ya, dari kecil sampai sekarang. Jadi kayak pengen ada sesuatu yang dibuat aja sih gitu. Jadi kayak ya inilah salah satunya. Kalau ada yang bilang ini terakhir final. Yaps. Masa SMA tuh masa yang terbaik bukan sih? Masa terindah gitu. Oke. Iya atau tidak? Iya. Kenapa? Transisinya bener-bener kerasa gede banget. Kamu punya pacar lagi guys waktu SMA? Iya, gue punya. Iya, itulah salah satunya. Ganti-ganti berapa sih, Met? Shit. Nggak usah dijawab. Dua. Oh 2 ya? SMA 2, banyaknya dulu SMP. Sama nggak dihitung? SMP. Oh, sama SMA. SMP. Mampus lu nyensornya. Gua cut. Sensor aja. Oh iya, sensor. Enggak lah, temen. Kalau gua ya. Itu bisa dibilang tidak sih. Tidak. Maksudnya kalau dibandingin masa gue SMA, SMP, SD gitu, yang terbaik itu ada di SD. Masa-masa kelas 5, kelas 6, kelas 1 tuh masa-masa yang gitu. Kayak gue nonton anime aja kelas 1 tuh, ya udah nonton aja. Nggak usah yang kayak aduh ini genrenya cocok gak ya gitu-gitu. Banyakan gitu. Mikir ya SMA. Gitu kayak masa gue sih nonton romance sih gitu kan. Boy. Ngapain? Itu kan gengsi. Padahal sekarang balik lagi kayak zaman satu SMP gitu. Gue nonton lagi segala macam gitu. Gitu sih. Oke. Iya sih. SD tuh the bestnya lagi ya. Gue tuh sering banget yang namanya gue keluar rumah kagak bawa duit tapi kenyang. What? SD. Ih, makan tebu. Oke. Terus makan apa ya? Makan ubi kayak gitu-gitu. Kalau sekarang lu keluar kagak ada duit, pusing. Iya sih. Kan gitulah. Iya. Terima kasih. Masih belajar bridging. Iya, susah udah bisa 3. Ya, tapi semoga di episode ketiga ini yang masih menonton, masih mendengarkan juga itu akan terus tertarik. Amin. Sama pembahasan kita gitu kan. Amin. Bukan maksudnya untuk memotivasi atau memberi petua, tapi ini tuh buat kalau kalian dengerin siapa tahu kalian juga bisa nginget